Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Novia Wahyu Utami dalam acara Vital. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang yang sedang ramai dibincangkan oleh masyarakat umum, yaitu new normal atau kenormalan baru. Nah, namun akan kita bahas dalam ranah manajemen kepewaraan. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu nih apa itu new normal. New normal atau kenormalan baru adalah istilah yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai kebijakan untuk usaha beralih dari kondisi PSBB atau pembatasan sosial berskala besar atau sejenisnya menuju ke tatanan yang lebih produktif namun tetap aman bagi masyarakat agar terhindar dari COVID-19. Jadi, new normal adalah keadaan di mana masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan seperti biasanya pasca kehidupan adanya pandemi. Namun, dengan syarat wabah tersebut sudah hilang dari wilayah masyarakat tersebut. Sedangkan di Indonesia sendiri, bahkan kurva pasien corona masih berada di puncaknya, akan sangat berbahaya jika kebijakan ini diterapkan dalam waktu dekat. Kita melihat sendiri dalam berita yang beredar itu di Korea Selatan penularan corona itu sudah landai atau bahkan sudah hilang begitu. Namun ketika mereka melakukan new normal ini langsung ada pelonjakan kembali status positif corona di sana. Nah, akan sangat berbahaya sekali jika di Indonesia yang COVID-19 ini masih menyerang 26.000 lebih jiwa. Mereka masih ada potensi untuk menyebarkan banyak di luar sana orang yang tidak memiliki gejala COVID namun mereka menderita COVID. Jika dipaksakan untuk new normal ini, maka sangat membahayakan untuk seluruh masyarakat. Namun apabila hal tersebut memang akan dilakukan dan saya adalah seorang protokoler atau pembawa acara dan manajemen acara tersebut, maka saya akan menerapkan protokol new normal tersebut baik untuk diri saya sendiri juga untuk mengatur acara yang sedang saya bawakan. Yang pertama, tentu kita semua sudah tidak asing dengan kita harus keluar menggunakan masker, kita harus membawa hand sanitizer dan menggunakannya ketika kita mungkin menyentuh barang milik umum atau mungkin kita tidak sadar menyentuh barang milik orang yang terkena penularan COVID itu. Sangat penting kita untuk menggunakan masker dan selalu membersihkan tangan kita. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter untuk mengurangi kita untuk terkena dari orang lain, karena penularan COVID itu yang seperti kita tahu bukan melalui udara namun melalui droplet atau misalkan droplet itu misalkan kita air liur kita muncrat. Nah, ketika kita berbicara dengan orang lain memungkinkan sekali air liur itu bisa mengenai orang di sekitar kita. Nah, makanya kita disarankan untuk menggunakan masker atau misalkan kita mengenai area muka seperti itu kita juga bisa mencuci tangan. Kemudian jangan lupa selalu langsung membersihkan badan ketika kita sampai di rumah karena kita tidak tahu virus atau bakteri apa saja entah selain COVID atau bisa juga COVID yang menempel di tubuh kita dan akan membahayakan orang di rumah. Nah, solusi yang saya mungkin bisa saya berikan adalah kalau memang tidak terlalu penting, usahakan jangan keluar rumah. Lakukan pekerjaan dari rumah, lakukan aktivitas olahraga karena sel-sel tubuh kita setiap hari semakin menua. Kalau kita tidak olahraga, maka sel-sel tersebut akan terus menua dan bisa mati. Tapi kalau kita olahraga, sel-sel tersebut akan sehat kembali. Kemudian, makan makanan yang sehat. 4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa minum air putih yang banyak.
tidur teratur, jangan suka begadang karena tidak baik untuk kesehatan kita, dan tetap membuka cakrawala pengetahuan dengan meningkatkan literasi yang bermanfaat seperti membaca buku, atau kita mungkin memirsa tayangan yang edukatif. Kurangi memirsa tayangan yang membuat panik agar kesehatan pikiran kita tidak terganggu. Yang penting lagi juga tetap menjaga kewarasan dengan berkomunikasi dengan orang yang kita sayang, meskipun itu secara virtual. Namun apabila harus keluar rumah, sangat penting menggunakan masker dan meminimalisir menyentuh fasilitas umum apapun. Kita harus menjaga jarak aman dan jangan lupa menggunakan dan membawa sanitasi. Tak kalah penting juga, hindari belanja online yang kurang dibutuhkan. Karena kita sering gabut nih kan di rumah, lihat-lihat HP, terus kita semuanya pengen kita beli, apalagi kalau ada gratis ongkir. Itu sangat berbahaya sekali. Hal itu bisa memicu kita untuk berperilaku konsumtif. Padahal di situasi corona seperti ini, kita tahu ekonomi kita sedang mengalami penurunan, maka kita harus hemat dan gunakan uang yang kita miliki untuk sesuatu yang bermanfaat. Tapi untuk segala sesuatu yang memang kebutuhan, belilah produk, dan produk itu dari orang sekitar kita. Itu akan membantu perekonomian masyarakat sendiri. Banyak kan orang di sekitar kita yang bikin warung-warung kecil atau penjajak makanan atau produk-produk yang lain seperti itu. Pemirsa, bencana pandemi memang sangat sulit dibasmi. Negara pun kelimpungan dalam menangani. Ekonomi goyah, pendidikan entah, kesehatan apalagi. Ketika semua orang memikirkan kapan bencana ini akan berakhir, mulailah dari diri sendiri untuk mandiri dalam menjaga diri sampai pada keadaan normal kembali. Pemirsa, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada sesuatu yang kurang, mohon diberi kritikan, diberi saran. Apabila ada yang lebih, tidak perlu dikembalikan. Terima kasih. Selamat pagi.